Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Penonton sekalian dimanapun Anda berada saat sore hari ini, kita jumpa dalam pelayanan doa Sion Family. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, Anda yang butuh jawaban pergumulan, Anda boleh mari sama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Gloria haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan Allah Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Saat sore hari ini kami berkumpul terhimpun walaupun di jarak yang jauh di dalam dan di luar negeri, tapi kami bersatu hati saat ini meminta kehadiran Roh-Mu dan juga nyatanya kuasa-Mu. Kenyataan daripada kuasa-Mu biarlah menjamah setiap kekasih-Mu dimanapun berada saat ini. Kuduskan dan layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuduskan atmosfer ini juga peralatan yang ada, dan Engkau kuduskan segala energi yang berbeda. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan layakkan kami untuk menerima pertolongan-Mu, menerima kebaikan-Mu. Demikian saat ini hamba-Mu mengucap syukur, membuka pelayanan di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan saat ini Matius 4 ayat 4. Pencobaan di padang gurun. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Menyambung pembicaraan kita kemarin, penonton sekalian, yang saya maksudkan rema, yaitu perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan ini dalam Matius 4 ayat 4 ini jelas sekali dinyatakan bagaimana manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan. Manusia hidup bukan karena dia sebenarnya bekerja keras, tetapi menyangkut pemeliharaan firman, menyangkut pemeliharaan firman kepada orang, menyangkut pemeliharaan firman kepada orang, maka Tuhan Allah yang memelihara lewat perkataan. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada si pencoba. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada iblis karena dia mencobai Tuhan dengan meminta Tuhan itu membuat batu menjadi roti. Karena memang itu posisi Tuhan Yesus sudah puasa dan dia sudah lapar. Dia butuh makanan supaya makan untuk tubuh. Nah, penonton sekalian, ini rema yang dimaksud adalah perkataan atau firman, dan ini dikatakan langsung keluar dari mulut Allah. Ya, apabila Allah berfirman menyatakan sesuatu, misalnya ini, yang perkataan Tuhan Yesus kepada iblis, karena dalam masa pencobaan itu, jadi sangat jelas dan terang arah daripada Tuhan itu bahwa manusia tersuplai juga dan terutama lewat firman, lewat perkataan yang keluar dari mulut Allah, bukan lewat jeripayah penyediaan roti, makanan, dan lain-lain. Ya, saya pernah mendapatkan firman ini dalam Mazmur pasal 23 ayat 1. Suatu malam tiba-tiba di depan saya waktu itu menghadap ke arah selatan. Ke arah selatan, timur di sebelah kiri, berarti barat di sebelah kanan saya, di belakang saya utara. Tiba-tiba ada cahaya biru. Saya kenal itu karena sering saya bertemu dengan itu. Tapi ukurannya lebih kecil dari yang pernah saya lihat. Dia seperti bola ping warna biru sekali.
biru dan sangat brilian. Warnanya sangat brilian, sangat terang benderang, dan juga ruang ini terpengaruh dengan warna tersebut. Biru sekali, dan saya kenal itu biru di langit Hasyamawim. Dia seperti bergerak menari-nari di depan saya, mendekat, dan di jarak yang cukup dekat itu sekitar 1 meter atau kurang dari 1 meter. Tiba-tiba dia berbicara. Saya tahu ini adalah roh, substitusi daripada roh Allah atau roh firman. Dan dia berbicara, berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, saya langsung sambung sendiri. Mazmur 23 ayat 1. Jadi dia ambil firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1. Tanpa mengatakan itu, dia bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan langsung tiba-tiba sebuah pengertian dan pencerahan memenuhi pikiran dan hati saya. Dan saya mulai mengerti bahwa selama saya menempatkan Tuhan sebagai gembala, tidak menempatkan diri saya sebagai pemimpin dan gembala untuk hidup saya, tetapi saya tempatkan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saya, maka saya tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan damai sejahtera, sukacita, tidak akan kekurangan ketenangan, tidak akan kekurangan rezeki, tidak akan kekurangan dalam pemeliharaan Tuhan, dan tidak akan kekurangan di dalam segala sesuatu. Selama saya menempatkan Tuhan Yesus sebagai gembala. Nah, ini firman ini adalah perkataan kepada Daud. Itu kan rema untuk Raja Daud. Tetapi dia itu menjadi, jujur saja, menjadi logos. Berulang-ulang kan saya baca itu, saya hafal. Dari saya anak sekolah minggu saya sudah hafal itu. Tetapi pengaruhnya itu cuma seperti logos, pengetahuan, logika, logis, pengetahuan atau logos. Dasar dan bibit firman itu di dalam pikiran saya hafal. Karena itu pernah jadi ayat hafalan di sekolah minggu ketika saya berusia anak sekolah minggu, kelas 3 SD. Waktu itu saya kelas 3 SD, saya anak sekolah minggu dan diberi ayat hafalan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Jadi ketika tak akan kekurangan aku, ketika saya dengar itu, langsung datang pengertian bahwa saya tidak akan kekurangan selama penempatannya tepat. Tuhan sebagai gembala. Nah, banyak orang yang sebenarnya termasuk saya sebelumnya menempatkan diri saya itu yang menuntun diri saya, pikiran saya, kemauan saya, keinginan saya. Itu yang memimpin saya, bukan saya dipandu dan digembalakan oleh Tuhan. Nah, ini sebuah firman yang kemudian dari logos itu ke saya menjadi rema untuk saya. Mungkin untuk Anda juga masih kategori logos, sekedar pengetahuan atau dasar pengetahuan tentang Alkitab, bahwa ada Mazmur 23 ayat 1. Kata-katanya seperti itu. Nah, kemudian saya mau contohkan dua lagi. Untuk memperjelas ini saya mau contohkan dua lagi. Tahun 1997 itu datang kepada saya roh Tuhan. Saya pikir sih waktu itu siapa, karena itu tengah malam menjelang subuh. Tiba-tiba dia sudah pegang jempol kaki kiri saya dan seluruh tubuh saya kestrum. Apa yang roh itu bilang? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan kemudian dia bilang, Lukas 7 ayat 14. Roh itu bilang Lukas 7 ayat 14. Coba tolong dibuka. Lukas 7 ayat 14. Lukas 7 ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para penyusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya, dia menyentuh anak itu. Entah di mana kan tidak dilihat kan, di bagian mana. Tapi saya di jempol kaki kiri. Dan dia bilang, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lukas 7, roh itu bilang Lukas 7 ayat 14, saya buka. Ternyata isinya itu.
ketika dia cegat usungan anak yang telah mati di Nain, yang ibunya sudah janda. Dia melihat ratap pilu ibu itu, sehingga ratap pilu si ibu, sehingga dia itu juga Tuhan, dia merasa iba, belas kasihan, dan dia mendekati usungan itu, memegang dan berkata seperti itu. Dan kemudian anak muda itu kan bangkit. Nah, itu saya sadari bahwa saya dalam posisi mati rohani, dan Tuhan datang membangkitkan saya. Mati rohani itu ada beberapa tingkatan. Yang tingkatan saya maksud apa? Saya tahu saya seorang yang kuliah misiologi, mengecap ilmu misiologi S2 saya misiologi. Saya banyak pengetahuan Alkitab, yaitu sebagai logos, pengetahuan Alkitab logos. Tetapi di sini Tuhan menyatakan bahwa sebenarnya saya ini mati rohani. Maksudnya apa? Tahu banyak sekali Alkitab, berkhotbah tentang isi Alkitab sebagai pengkhotbah yang cukup bagus, karena memang ada basic. Saya juga seorang juara pidato di provinsi saya. Itu saya paham, tetapi ternyata di sini Tuhan memegang saya, memasukkan kuasanya dalam diri saya untuk apa? Sebuah roh kebangkitan, di mana saya itu sebenarnya maksud Tuhan bukan hanya sekedar bicara, tetapi melakukan pekerjaan Tuhan, menyelenggarakan kuasa Tuhan itu kepada orang-orang. Saya ternyata kemudian setelah itu saya pegang orang itu kesetrum. Orang yang tidak punya anak, saya arahkan tangan dari jarak 2-3 meter. Dan setelah itu kemudian ibu itu langsung mendapatkan, setahun kemudian mendapatkan anak 1, 2, 3 dari tidak ada. Nah, banyak lagi yang lain. Tapi kan ini maksudnya orang juga yang cuma tahu bicara, cuma tahu ngomong tentang firman, tetapi tidak melakukan. Maksudnya bukan sebagai orang yang menyelenggarakan manajemen kuasa Tuhan. Itu juga sebenarnya mati rohani kalau mau lihat ini. Saudara-saudara, saya kalau mau berkhotbah belajar baik-baik, tidak seperti saya. Tadi 5 menit ya, sebelum ini saya sudah buka itu firmannya. Saya bilang baca saja Matius 4 ayat 4, kemudian ayat pendukung ini Lukas 7 ayat 14, karena Tuhan pernah berbicara kepada saya tentang ini, dan Matius 9 ayat 9. Jadi pada mulanya perkataan Tuhan, anak muda aku berkata kepada bangkitlah, adalah rema bagi anak muda ini. Rema bagi anak muda, dan dia bangkit. Bagi saya sudah lama tahu firman ini. Sudah lama saya tahu dan saya juga hafal. Tetapi kemudian ternyata juga menjadi rema bagi saya dibangkitkan. Dan Tuhan pakai firman ini jadi rema. Perkataan Tuhan kepada saya keluar dari mulut bibir Tuhan. Dia berbicara dan membangkitkan saya yang mati rohani. Matinya di tingkat mana? Cuma tahu bicara tentang firman, tetapi tidak memiliki kuasa rohani yang memadai. Artinya apa? Tidak ada kuasa rohani, cuma mengajar firman. Saya sudah bilang kamu harus begini-begini, tapi saya sendiri itu sebenarnya mati rohani. Nah, banyak juga pembicara-pembicara ini sebenarnya mati rohani. Kenapa? Tahu berbicara, tapi tidak dapat melakukan. Tidak dapat bekerja secara rohani. Tidak dapat bekerja secara rohani. Ini masalahnya, melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kalau kita lihat amanat Tuhan Yesus itu dalam contoh, di dalam Markus pasal 16, itu kan ayat 17-18 itu kan berbicara tentang bahwa orang percaya itu akan memiliki kuasa rohani, menumpangkan tangan atas orang sakit dan sembuh. Saya tidak lagi menumpangkan tangan langsung, apalagi di masa pandemi ini, karena ada yang melarang saya. Ada pemerintah di tingkat lokal ini yang melarang. Jangan layani itu, jangan kamu itu jadi pemicu. Ya, mentor saya juga melarang. Saya pikir-pikir ya saya taati saja. Karena bukankah saya harus mendukung pemerintah? Jadi cara tumpang tangan saya hanya lewat media, WhatsApp, telepon kecil saya. Hanya seperti itu. Kemudian mereka akan mengusir ular dan kalajengking. Mereka akan berbahasa yang lain, bahasa roh maksudnya. Bukan saya orang Indonesia tiba-tiba berbahasa Inggris, bukan. Bahasa roh maksudnya, bisa saja bahasa itu jadi bahasa Inggris.
Tapi maksudnya ini bahasa roh, bahasa yang lain bahasa roh. Mereka akan menginjak ular kalajengking, mereka akan minum racun tapi tidak akan mati. Ini menyangkut kuasa supranatural. Nah, orang yang berbicara tentang firman harus dipenuhi dengan standar minimal ini. Kalau tidak, ya itu sih omong kosong. Omong kosong. Apa bedanya dengan penjual obat di pasar? Obat saya itu sangat laris di Kalimantan. Dia kasih keluar itu ular. Semua ibu-ibu itu pada berkumpul untuk melihat itu. Ada ular. Ternyata ada ular piton, ular sanca. Kalau orang Jawa bilang ular sanca. Kalau di sini bilang ular patola. Itu ular piton. Ya, jadi seru, semua orang berkumpul. Apa bedanya dengan itu? Apa bedanya dengan itu? Berbicara kita tentang kemanusiaan seperti itu. Maka Tuhan yang peduli berbicara kepada saya, anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka dia perlu membangkitkan saya dari sebuah kematian rohani, sebuah stagnasi yang cukup panjang. Saya hanya tahu berbicara tapi tidak bisa melakukan pekerjaan rohani. Itu jadinya sia-sia. Nah, yang dahulu itu rema kepada anak muda lain, kemudian ternyata saya bacakan jadi logos kan untuk saya. Jadi sekedar pengetahuan saja. Tetapi setelah Tuhan berbicara kepada saya, itu jadi rema untuk saya. Dan saya bangkit secara rohani dari titik itu. Dari titik itu. Nah, kemudian yang kedua, saya kasih contoh juga perkataan Tuhan yang langsung dari Tuhan, keluar dari mulut bibir Tuhan itu kepada saya. Coba buka Matius 9 ayat 9, tolong dibaca. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ya, intinya panggilan atau pilihan Tuhan kepada seorang pemungut cukai yang bernama Matius. Tuhan datang ke rumah cukai melihat dia dan memanggil, "Ikutlah aku." Bagaimana panggilan Tuhan itu kepada Rasul Matius? Mulanya ternyata beliau ini pemungut cukai. Kalau kita lihat Matius pasal 9 ini, secara khusus ayat 9, dia dipanggil dari rumah cukai untuk mengikuti Tuhan. Jadi tingkatannya seorang itu pada mulanya kan sebelum dia dipilih, dia dipanggil dulu untuk ikut. Kemudian ada setingkatan di mana orang ini dipilih. Telah diuji, dimurnikan dari waktu ke waktu, dan terbukti orang ini lolos. Maka akan sampai di tingkat pilihan. Suatu ketika Roh Kudus bilang kepada saya begini. Ini firman yang keluar dari mulut Allah. Dia bilang kepada saya, engkau dipilih Tuhan. Kemudian beberapa saat setelah itu dia sambung, Allah memilih engkau, berarti ada sekarang 3 oknum. Satu yang berbicara ini Roh Kudus. 2 yang memilih saya itu ternyata Tuhan Yesus. Dan kemudian Allah Bapa di sorga. Sekian lamanya dia berbicara seperti itu. Di dalam hati saya keluar perkataan itu. Kemudian terakhir dia bilang Matius 9 ayat 9. Ya, dia memanggil dan telah memilih saya. Kepada Matius dia panggil, "Ikutlah aku," dan Matius ikut. Kepada saya, Lefran, dia panggil, "Lefran, ikutlah aku." Dan aku juga mengikuti Tuhan. Nah, penonton sekalian, penting sekali rema ini. Anda semua pasti juga bisa, bahkan mungkin lebih baik dari saya dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan Roh Tuhan. Terutama dengan Roh Kudusnya, Roh Kudus Tuhan, Roh Firman. Nah, maksud saya, setiap kita harus mencapai rema yang adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah, yang adalah firman atau sabda Allah. Nah, setiap orang harus mencapai itu. Kalau kebiasaan Abraham, dia kontemplasi setiap malam,
Dia lihat ke langit, bintang-bintang dan bulan. Kalau ada bulannya, dia lihat itu bintang-bintang, dan sambil dia itu rohnya itu berhubungan dengan roh alam semesta dan jagat raya. Kemudian sampai setitik yang Maha Kuasa memperkenalkan diri kepadanya. Nah, penonton sekalian, penting sekali diingat bahwa untuk mencapai perkataan Tuhan untuk diri Anda, maka Anda harus pertama-tama lahir dari roh. Anda harus menerima baptisan Roh Kudus. Mungkin Anda sudah lahir dari air, sudah dibaptis dengan air, tapi baptisan Roh Kudusnya kan mungkin belum. Anda harus masuk baptisan Roh Kudus. Semua yang saya alami ini menyangkut hubungan dengan Roh Kudus Tuhan, dengan Tuhan Yesus, dengan roh firman, dengan roh kebenaran, itu telah dimulai dari saya dilahirkan dari air dan kemudian dari roh. Karena kalau kita tidak dilahirkan dari roh, sulit sekali kita itu untuk berkomunikasi dengan Allah. Sulit sekali dan berat sekali. Yang dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, adalah Roh Kudus. Nah, sebab itulah engkau harus lahir dari Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Kalau engkau sudah lahir dari roh, sudah baptisan Roh Kudus telah terjadi dalam hidupmu, maka kemudian engkau bertekun. Berikan ruang waktu hidupmu kepada Tuhan, sehingga Dia dapat mengintervensi engkau. Jangan keras. Saya tipe orang yang keras, seperti kelapa, keras. Butuh waktu untuk dilembutkan, dan kemudian roh Tuhan bisa berbicara atau mengintervensi saya. Penonton sekalian, sekali lagi, rema, perkataan atau sabda atau firman yang keluar dari mulut Allah perlulah engkau miliki. Caranya adalah engkau harus berhubungan dengan roh Tuhan. Tidak ada jalan lain selain engkau harus lahir dari air dan roh. Rata-rata kita orang Kristen telah lahir dari air, tapi lahir dari rohnya itu tidak. Bahkan ada yang imitatif. Lahir dari roh imitatif, saya sudah dengar itu. Dan saya sudah tes, junior gembala saya itu, saya sudah tes. Dan saya bilang, kamu punya ini bukan Roh Kudus. Ini juga kategori roh dari gereja kamu. Roh dari gereja kamu, maksudnya seperti Roh Kudus. Tapi kalau saya suruh beberapa orang berbahasa roh, buntutnya semua sama. Kami itu ada puluhan orang. Waktu saya itu mulai, senior saya itu ada puluhan orang. Kalau semua kami berbahasa roh, semuanya akan sangat berbeda, tidak sama. Tidak ada seorang pun yang sama. Setiap orang akan berbeda. Dia mengaruniakan roh yang sama dengan bahasa-bahasa yang berbeda bagi setiap orang. Tidak sama. Saya baru saja dengar mana yang sama di antara kami. Tidak ada. Satu kali ada 16 orang sekaligus berdoa bersama mentor kami. Saya cari dengar. Saya sengaja tidak saya cari dengar mana yang mirip saya, tidak ada. Mana yang mirip si A, ya, si B, tidak. Mana yang mirip si B, si A, si C, si D, tidak. Tidak ada yang mirip. Tapi dalam sebuah gereja, saya pernah masuk di gereja itu, gereja Pentekostal Karismatik. Saya jadi bingung, kenapa? Buntut-buntutnya bahasa roh mereka mirip semua. Saya bilang ini bukan Roh Kudus, roh yang lain. Nah, Anda yang mau berkomunikasi dengan Tuhan dan mau mendapatkan perkataan, sabda atau firman yang keluar dari mulut Tuhan untuk dirimu sendiri, maka engkau harus dipenuhi Roh Kudus dan kemudian bertekun sampai engkau mendengar sendiri dengan hatimu, dengan telinga hatimu, perkataan Tuhan kepadamu. Kalau saya bukan hanya mendengar, saya juga melihat. Ketika roh bergerak, saya lihat. Jadi kalau dalam sebuah ibadah itu saya lihat, jangan-jangan ini pemimpinnya ini
Tahu-tahu ini error, jadi saya lihat, wah ini betul ada Roh Kudusnya. Ini tidak. Ini kering. Kemudian orang-orang mulai bernubuat. Saya bilang ini bukan nubuat, ini kubuat. Pribadi mereka yang buat. Kenapa? Masakan orang bernubuat tidak ada roh, tidak ada di atmosfer itu. Saya lihat, saya cari atmosfer di atmosfer pribadinya. Mana Roh Kudus itu? Tidak ada. Mana Roh Kristus? Tidak ada. Lah, apa yang dikatakannya? Saya langsung bilang ini palsu. Tidak betul, bukan begini cara bermanifestasi Roh Kudus itu, bukan seperti ini. Kalau kepada saya simple. Misalnya Roh Tuhan mau berbicara tentang tsunami di Aceh, simple sekali cara berbicaranya. Dia mau berbicara tentang menara WTC itu yang akan runtuh di New York itu, simple dia bicara. Dan memang cara berhubungan dengan Tuhan itu untuk mendapatkan hati Tuhan dan kemudian mendapatkan firman Tuhan itu sangat penting. Kalau saya mau bilang, saya dipelihara oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan. Berasal dari mana? Perkataannya dalam Mazmur 3:1 yang telah menjadi rema juga, bukan hanya untuk Daud tetapi untuk saya. Nah, apakah Anda rindu rema itu? Perkataan atau sabda atau firman yang keluar dari mulut Allah, apakah Anda rindu atau tidak? Jangan jadi orang Kristen yang sebenarnya tidak pernah berhubungan dengan Roh Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena telah saya dapati banyak sekali orang Kristen yang tidak pernah berhubungan dengan Roh Tuhan. Bahkan di tingkat pelayan dan di tingkat pendeta, gembala. Maafkan jika saya berbicara begitu. Kalau Anda mau jadi orang Kristen yang benar, Anda harus berhubungan, berkomunikasi dengan Roh Tuhan. Dengar baik-baik, seketika saya mulai, saya bilang, Tuhan, Engkau ini kan tidak mati. Engkau kan yang mengilhami Alkitab ini kepada para hamba-hambamu, kemudian Engkau yang berbicara kepada mereka. Karena Engkau kan tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya kan. Jadi kalau Engkau telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Elia, Elisa, nyatakan dirimu kepada Lefran juga. Apakah engkau berani menantang Allah, menantang Tuhan untuk datang kepadamu dan memegang tubuhmu, mengurapi engkau dan memberkati engkau? Kalau engkau nekat, engkau pasti akan bersua dengan dia, dan dia akan berfirman langsung kepadamu. Jangan bikin firman Tuhan dalam Alkitab itu semuanya mati. Katanya dulu ada Abraham, bapak sekolah yang percaya. Katanya dulu ada Elia yang sangat sakti, waskita dikdaya mandraguna. Katanya dulu ada Nabi Musa yang luar biasa. Sekarang juga Tuhan dapat membangkitkan engkau bahkan lebih dari itu. Kenapa? Di dalam kitab Yoel pasal 2 dikatakan, Roh Tuhan akan dicurahkan 2 kali lipat di akhir zaman. Lebih dari hamba-hamba Tuhan yang hebat itu bukan berarti kalau kita lebih hebat, enggak. Memang apa kita dibanding dengan mereka yang luar biasa itu? Kita enggak ada apa-apa, kita ini cecunguk. Kita ini cacing tanah. Atau mungkin kotoran binatang. Karena Yakub saja bilang dia itu cacing tanah. Sehingga disebut cacing Yakub. Nah, penonton sekalian, saya menghimbau dan mengingatkan dengan sangat. Anda dipenuhi Roh Kudus. Kalau Anda telah berbahasa roh tetapi tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, belum pernah, periksa bahasa roh Anda. Tahu-tahu itu imitasi. Tahu-tahu itu imitasi. Tahu-tahu itu palsu. Rubah mulai dari pribadi Anda. Banyak orang juga berbahasa roh tapi tidak benar. Itu juga sia-sia. Kalau orang itu berbahasa roh, dipenuhi katanya oleh Roh Kudus dan punya karunia-karunia roh, kemudian cara hidupnya tidak benar, arogan, suka menguasai suami atau istrinya, kemudian tidak bertanggung jawab, kemudian iri, kemudian suka sekali dengan yang sekuler, yang duniawi, itu bukan. Itu karunia palsu dan Roh Kudus palsu. Nah, kalau Anda mau cari yang sejati, mungkin
Beberapa dari Anda bisa saya bantu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, meminta Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus di loteng Yerusalem mencurahkan rohnya kepada Anda. Atau Anda juga bisa seperti seorang bapak di wilayah Jakarta. Dia itu karena katanya mau ke gereja itu agak jauh. Di mana itu agak jauh, di Cinere atau di mana itu dia bilang. Saya tidak tahu, untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jadi dia ikut itu, dia mulai berbahasa roh. Seperti imannya. Itu yang terjadi. Nah, sekali lagi, Anda harus masuk pada baptisan Roh Kudus. Kemudian Anda harus dipenuhi roh. Salah satu indikasinya Anda berbahasa roh. Tetapi saya mau bilang, ada juga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi dia tidak berbahasa roh. Itu ada. Di antara kami ada yang seperti itu. Ketika ditumpangkan tangan, kemudian dia tidak berbahasa roh. Saya ketika ditumpangkan tangan oleh senior saya, langsung pecah berbahasa roh. Tapi dia tidak. Kemudian mentor saya bilang, iya, dia tidak ada bahasa roh, memang tidak ada karunia itu padanya. Tapi dia diberi karunia ini. Dan memang itu jadi kenyataan, sekarang seperti itu dia. Nah, penonton sekalian, capailah Tuhan. Anda dalam berhubungan dengan Tuhan harus nekat. Jangan jadi orang Kristen pecundang yang selalu kalah. Jangan jadi orang Kristen yang sekedar mendengar firman di gereja. Jangan jadi orang Kristen yang juga hanya sekedar kebiasaan. Nah, penonton sekalian, jadilah orang Kristen sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Anda baca Kisah Para Rasul, dan Anda coba pahami bagaimana militansi Roh Kudus di dalam Petrus, militansi Roh Kudus di dalam Paulus, bagaimana militansi Roh Kudus dalam Rasul Yohanes, bagaimana militansi Roh Kudus yang bermanifestasi itu dia kepada seorang Filipus. Tiba-tiba dia langsung raib. Nah, Anda juga bisa seperti itu, bahkan lebih dari itu. Seperti apa yang Anda percaya bisa terjadi, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan dan penuhi dengan Roh Kudus. Dan jangan lakukan yang aneh-aneh. Maka engkau ketika bertemu akan menerima perkataan atau firman Tuhan atau rema yang dari Tuhan. Saya kira cukup demikian. Anda yang butuh pertolongan silakan hubungi kami. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Lefran Takumansang. Dan saat ini kami telah membuka via WhatsApp untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bergabung dengan kami. Apapun pergumulan dan sakit apapun itu, atau Anda yang terikat kuasa kegelapan, Anda boleh bergabung dengan kami di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung dengan kami menantikan telepon Anda. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung. Dan saat ini ada pesan dari via Facebook untuk siaran langsung saat ini. Mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan. Jadi kami masih menantikan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Anda yang dalam pergumulan sakit, atau Anda yang saat ini terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami di via WhatsApp. Nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Halo, selamat sore.
Halo, selamat sore Pak Pendeta. Sore. Dengan siapa di mana? Ini dengan Mariance. Ya, Ibu mohon suara siaran langsungnya dikecilkan sedikit. Halo. Iya, silakan Bu, apa yang mau didoakan? Halo. Iya, silakan Bu. Halo Ibu. Iya, silakan Ibu. Iya Bu, saya dari Malaysia. Ada hamil, bulan depan mau bersalin. Ini sudah 2 minggu. Saya tiba-tiba sakit, darah kurang. Saya pergi cek darah kurang, jadi dibagi obat, saya minum. Sudah jalan tidak jatuh-jatuh, tapi sekarang lemas sangat. Oke. Jadi meminta didoakan. Oke. Pegang bagian tubuh Anda dengan tangan kanan. Pegang bagian tubuh Anda dengan tangan kanan. Sudah? Ya, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini, jamah dan sembuhkan, darahnya normal. Demikian juga Engkau jamah tubuhnya yang lemas, jamah dan sembuhkan. Buat tubuhnya fit, sehat, dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhnya fit, sehat, dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tenaganya pulih, tubuh yang lemas menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya normal, demikian terjadi. Engkau buat ia dapat bersalin normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, gimana Bu? Di Malaysia. Ya, gimana Bu? Ya. Iya Ibu, keadaannya gimana sekarang? Di Malaysia. Aduh. Ya, maksud saya setelah didoakan, Ibu rasa bagaimana sekarang? Saya sudah mendoakan. Iya. Saya merasa macam ada apa Kak, sesuatu di kepala saya, rasa sejuk. Oke. Ibu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Saya Ibu. sudah disembuhkan. Amin. Amin. Ya, agar proses bersalinnya bulan depan terjadi dengan lancar dan aman ya Bu. Amin. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, kami masih menantikan lagi Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp. Nomornya sudah ada di siaran langsung saat ini di 0812 8855 9499. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, silakan Anda hubungi via WhatsApp saat ini dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp saat ini dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefran Takumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekening dari hamba Tuhan sudah ada di siaran langsung saat ini, ataupun juga Anda boleh lihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Lefran Takumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefran Takumansang. Dan kami masih menantikan Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini. Ya, oke. Setelah tadi dari Malaysia,
Mungkin ada yang menyusul dari mana? Silakan. Silakan Anda masuk kalau Anda mau didoakan, Anda membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami di sini siap untuk melayani Anda. Ya, kalau Anda masuk di WhatsApp, kalau Anda hanya mengirim pesan, tolong cantumkan nama Anda dan dari wilayah mana, agar jelas nama dan juga dari wilayah mana Anda cantumkan di permohonan doa Anda. Terima kasih. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp. Nomornya sudah tertera di secara langsung saat ini. Jadi bagi Anda yang rindu didoakan, apapun pergumulan dan apapun sakit penyakit yang Anda alami, atau Anda yang saat ini terikat kuasa kegelapan, Anda boleh menghubungi kami saat ini di via WhatsApp di 0812 8855 9499. Jadi masih ada lagi waktu untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami di via WhatsApp saat ini. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon kiranya Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook dan YouTube, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung. Jadi kami masih menantikan Bapak Ibu, saudara-saudari bergabung dengan kami saat ini, karena tidak lama lagi program pelayanan doa bersama hamba Tuhan Lefranta Kumansang akan kami tutup. Ya, saya beri Anda kesempatan lagi untuk 5 menit, jika tidak akan ditutup. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengirimkan pesan lewat Facebook, mohon Anda beralih ke via WhatsApp untuk didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah diberkati lewat pelayanan doa hamba Tuhan Lefranta Kumansang, Anda boleh mengirimkan donasi dan nomor rekening dari hamba Tuhan sudah tertera di siaran langsung saat ini, ataupun juga Anda bisa lihat di YouTube di channelnya hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada nomor rekening dan jadwal pelayanan doa dari hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan jika Bapak Ibu saudara-saudari telah mengirimkan donasi, mohon disertakan dengan bukti dan akan didoakan langsung oleh hamba Tuhan Lefranta Kumansang. Dan saat ini kami akan menutup program pelayanan doa dan saya serahkan pada hamba Tuhan. Ya, Anda yang sakit, pegang dengan tangan kanan. Anda yang terikat atau kena serangan roh jahat, pegang juga dengan tangan kanan bagian itu. Arahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dan kena serangan roh jahat, Engkau jamah dan lepaskan. Kuasa jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri di tubuh hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Angkat tangan kanan Anda, berkati kekasih-kekasihmu ini
yang mengangkat tangan kanan mereka, Engkau berkati dan urapi saat ini. Berkati mereka untuk rumah tangga mereka, keluarga mereka, suami istri mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, dan juga Engkau berkati dan urapi hubungan-hubungan mereka. Demikian berkati juga mereka untuk usaha pekerjaan mereka. Engkau buat bisnis mereka lancar dan agar mereka cukup mendapatkan nafkah dan rezeki dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati penghidupan mereka. Demikian juga Engkau jamah kekasih-kekasih-Mu dan tolong untuk mengerti rencana dan kehendak Allah agar mereka dapat hidup sesuai rencana dan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu menutup pelayanan ini. Haleluya. Amin.